Jalur pintas, fisika tuntas. Seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat terhadap tanah horizontal. Berapakah komponen kecepatan awal bola pada arah mendatar dan arah vertikal? Saat bola ditendang dengan kecepatan yang membentuk sudut pada sumbu horizontal, saat itu juga kecepatan dapat diuraikan menjadi kecepatan sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Secara matematis, kecepatan di sumbu X dapat dihitung dengan rumus V0 cos alfa. Kita dapatkan V0X sama dengan 20 meter per sekon dikali cos 30 derajat. Hasilnya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Kecepatan di sumbu Y sama dengan V0 sin alfa. 20 meter per sekon dikali sinus 30 derajat. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Soal kedua, seorang atlet bola basket melempar bola ke arah ring dengan kecepatan awal V0 10 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi dari lintasannya adalah, kita gambarkan dulu peristiwanya. V0 10 meter per sekon, theta 30 derajat, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah waktu saat mencapai titik tertinggi, kita gunakan rumus Tmax sama dengan V0 sin theta per G. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan. Kita masukkan yang kita ketahui ke rumus Tmax, sehingga kita dapatkan Tmax sebesar 0,5 sekon. Soal nomor 3, sebuah selang pemadam kebakaran menyemprotkan air dengan kecepatan awal V0 30 meter per sekon. Agar air mencapai jarak mendatar maksimum pada permukaan tanah, sudut penyemprotan alfa yang tepat dan jarak maksimum yang dicapai air tersebut adalah, dari soal kita dapatkan V0 30 meter per sekon dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Konsep kuncinya untuk mencapai jarak mendatar maksimum sudut penyemprotan ideal adalah 45 derajat. Jarak mendatar dapat dihitung dengan rumus X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per K. Langkah berikutnya melakukan hitungan. Kita substitusikan nilai kecepatan awal dan sudut dalam rumus Xmax. Xmax sama dengan 30 kuadrat kali sin 2 kali 45 derajat per 10. Kita dapatkan Xmax sama dengan 90 meter. Kesimpulannya, sudut ideal harus selalu 45 derajat dan jarak maksimum yang didapatkan adalah 90 meter. Soal nomor 4, dua orang anak melempar batu dengan kecepatan awal yang sama. Batu pertama dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat, sehingga batu kedua dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat. Berapakah perbandingan tinggi maksimum dari kedua benda tersebut? Ini adalah soal perbandingan, dan yang berbeda hanya sudut dari kedua benda. Kita modifikasi dulu rumus Hamak dengan membuang rumus-rumus yang tidak berubah di soal, seperti V0 kuadrat dan 2G. Sehingga saat perhitungan kita dapatkan Hmax 1 dibanding Hmax 2 sama dengan sin kuadrat 30 derajat per sin kuadrat 60 derajat. Hasilnya adalah 1/4 dibanding 3/4 atau rasionya 1 dibanding 3. Soal nomor 5, sebuah bola ditendang secara horizontal dari puncak gedung setinggi 45 meter dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Jarak mendatar dari dasar gedung hingga tempat bola jatuh di tanah adalah, kita catat dulu yang diketahui di soal. Ada ketinggian 45 meter, ada V0 15 meter per sekon, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita hitung waktu jatuh dengan menganalisis gerak vertikal atau sumbu Y, dengan menggunakan prinsip gerak jatuh bebas. Kita dapatkan waktu jatuh dari atas gedung adalah 3 second. Untuk mengetahui jarak mendatar bola jatuh, kita analisis geraknya secara horizontal menggunakan rumus GLB, di mana jarak sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu jatuh. Sehingga kita dapatkan jarak mendatar adalah 45 meter. Soal nomor 6. Suatu proyektil ditembakkan dengan sudut elevasi A. Jika tinggi maksimum yang dicapai proyektil nilainya tepat sama dengan 1/4 dari jarak mendatar, maka nilai tan alfa adalah,
Sebelum mengerjakan soal ini, kita pahami lagi konsep dan rumus-rumus kuncinya. Pertama, berkaitan dengan ketinggian maksimum, rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G dan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ingat persamaan untuk sudut ganda jika sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Dari soal kita ketahui hubungan antara H max dan X max adalah H max sama dengan 1/4 X max. Kita sederhanakan rumusnya menjadi sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kita tinggal tambahkan 1/4 di depan X max. Sehingga persamaannya menjadi sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 1/4 2 sin alfa cos alfa. Kita kalikan silang sehingga kita dapatkan sin kuadrat alfa per sin alfa kali cos alfa sama dengan 1. Sama dengan sin alfa kali sin alfa per sin alfa cos alfa sama dengan 1. Kita coret sehingga kita dapatkan sin alfa per cos alfa adalah 1 atau tan alfa adalah 1. Ada loh rumus rahasia hubungan H max dan X max, yaitu tan alfa sama dengan 4 kali H max per X max. Soal nomor 7. Sebuah peluru bermasa M ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 60 derajat. Jika energi kinetik awal peluru adalah EK0, maka energi kinetik peluru saat berada di titik tertinggi lintasannya adalah. Kita analisis dulu gerak parabolanya dan data-data yang diketahui. Saat awal berangkat, kecepatan V0 akan terurai menjadi V0x dan V0y. Namun saat di titik tertinggi, nilai V hanya tinggal V0x karena nilai V0y sama dengan 0. Kita substitusikan di titik awal saat V sama dengan V0, maka EK0 sama dengan setengah MV0 kuadrat. Dan saat di titik tertinggi, V sama dengan V0x sama dengan V0 cos 60 derajat. Sehingga EK di titik puncak atau EK puncak sama dengan setengah M V0 cos 60 derajat kuadrat. Disederhanakan, EK puncak sama dengan setengah M V0 kuadrat cos 60 derajat kuadrat. Kita dapatkan bahwa EK puncak sama dengan 1/4 EK0. Untuk cara yang lebih cepat, kita pahami dulu fakta kuncinya, di mana di titik tertinggi gerak parabola kecepatan total sama dengan kecepatan horizontal awal, sedangkan kecepatan vertikalnya adalah 0. Rumus praktisnya, kita bisa menghitung EK puncak sama dengan EK 0 dikali cos theta kuadrat. Dihitung secara instan, cos 60 derajat adalah setengah, maka cos 60 derajat kuadrat adalah 1/4. Sehingga EK puncak sama dengan 1/4 EK 0. Kalian bisa menghafalkan rumus praktisnya untuk menghadapi soal serupa. Soal nomor 8. Sebuah pesawat penyelamat terbang mendatar pada ketinggian 500 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan 360 km per jam. Pesawat melepaskan paket bantuan untuk korban bencana. Agar paket jatuh tepat di titik lokasi pengungsian, pada jarak mendatar berapakah dari lokasi pengungsian paket harus dilepaskan? Pertama, kita bayangkan dulu peristiwanya. Setelah itu, kita konversikan kecepatannya dalam satuan internasional. Ingat ya, 36 km per jam adalah 10 meter per sekon, sehingga 360 km per jam setara dengan 100 meter per sekon. Langkah berikutnya adalah menghitung waktu jatuh. Dengan memasukkan rumus H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, kita dapatkan nilai T kuadrat adalah 100 atau T adalah 10 second. Sehingga kita bisa hitung jarak mendatarnya, yaitu S sama dengan V kali T 100 meter per sekon dikali dengan 10 second. Hasilnya adalah 1000 meter. Untuk cara yang lebih cepat, kita bisa menghitung jarak pelepasan di atas ketinggian dengan cara S sama dengan V dikali akar 2H per G. Hasilnya adalah 100 dikali akar 2 kali 500 per 10, hasilnya adalah 1000 meter.
Soal nomor 9. Seorang stuntman melompat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dan sudut elevasi alfa, di mana sin alfa adalah 0,6 dan cos alfa adalah 0,8. Di depan tempat lepas landas terdapat tembok pembatas setinggi 10 meter yang berjarak 20 meter secara mendatar. Ketinggian sepeda motor saat berada tepat di atas posisi tembok tersebut adalah: pertama, pastikan kalian paham apa saja yang diketahui di soal, seperti kecepatan awal, kemudian jarak tembok dan ketinggian tembok, serta sudut yang dilakukan. Yang ditanyakan adalah ketinggian motor saat berada tepat di atas posisi tembok, atau ketinggian motor saat X 20 meter. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyelidiki waktu yang dibutuhkan saat sepeda motor berada di X 20 meter. Menggunakan rumus X sama dengan V0X kali T, sehingga kita dapatkan T 1 detik. Setelah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mencapai X 20 meter adalah 1 detik, langkah berikutnya kita cek berapakah ketinggian yang dicapai motor saat waktu 1 detik. Menggunakan rumus Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat atau rumus ketiga GLBB. Dari persamaan ini kita dapatkan ketinggian motor adalah 10 meter. Karena ketinggian tembok adalah 10 meter dan ketinggian motor adalah 10 meter, dapat kita simpulkan bahwa posisi motor sama dengan tinggi tembok, yaitu 10 meter. Soal nomor 10. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 50 meter per sekon dan sudut elevasi 53 derajat. Ingat ya, sin 53 derajat adalah 0,8 dan cos 53 derajat adalah 0,6. Besar kecepatan resultan peluru dan arah sudut kemiringannya terhadap sumbu mendatar pada saat T1 sekon adalah: kita gambarkan dulu peristiwanya. Langkah pertama, kita cek dulu berapakah kecepatan di sumbu X. Menggunakan rumus V0 cos 53 derajat, kita dapatkan Vx sama dengan 30 meter per sekon. Berikutnya, kita hitung kecepatan di sumbu Y pada saat T1 detik. Dengan rumus Vy sama dengan V0 sin 53 derajat minus GT. Kita dapatkan nilai Vy sama dengan 30 meter per sekon. Karena kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y adalah sama, maka kita bisa pastikan bahwa sudut kemiringan θ lewat rumus tan θ sama dengan Vy per Vx adalah 1 atau sama dengan 45 derajat. Sehingga dapat disimpulkan jawabannya adalah 30 akar 2 meter per sekon dan 45 derajat. Ingat ya, selalu ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, seperti mengidentifikasi nilai V0 dan gravitasi, hitung komponen kecepatan Vx dan Vy, menganalisis sumbu X secara GLB, dan menganalisis sumbu Y secara GLBB. Nantikan pembahasan berikutnya.